Bayangkan seorang ayah warga negara Australia, dia meninggal dunia di negara tersebut. Dia meninggalkan seorang istri warga negara Indonesia dan dia mempunyai 2 anak yang sudah menetap di negara Amerika. Lantas warisan tersebut hak siapa? Serta hukum mana yang harus digunakan oleh hakim untuk menganalisis dan memutus kasus tersebut? Mari kita bahas. Sengketa warisan adalah perselisihan hukum yang timbul akibat dari pembagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia. Dalam konteks internasional, perselisihan ini melibatkan pihak-pihak yang berada di negara yang berbeda atau benda atau harta peninggalannya yang berada di luar negeri. Nah, masalah itu muncul karena setiap negara itu memiliki aturan terkait warisan yang berbeda-beda. Faktor terjadinya sengketa yaitu adanya perbedaan sistem hukum, adanya perbedaan kewarganegaraan, konflik keluarga karena perbedaan budaya, dan yang ketiga yaitu adanya wasiat yang tidak sah secara hukum internasional. Yang kelima yaitu adalah letak harta di luar negeri. Teori sengketa waris lintas negara yang pertama yaitu teori lex nasionalis. Status pribadi seseorang diatur menurut hukum pada negaranya, pasal 16 AP. Yang kedua yaitu teori status personal. Hak waris tunduk pada hukum nasional atau domisili pewaris. Yang ketiga yaitu teori lex resitae. Harta tidak bergerak tunduk pada hukum tempat benda tersebut berada. Di Indonesia, sistem waris bergantung pada hukum agama dan hukum yang berlaku bagi warga negara itu sendiri. Ada hukum waris Islam yang diatur dalam kompilasi hukum Islam dan ada hukum perdata yang diatur dalam KUH Perdata. Nah, kalau di negara-negara barat seperti Inggris dan Amerika Serikat, mereka menganut common law system. Di sini, pewaris memiliki kebebasan yang sangat luas untuk menentukan siapapun ahli warisnya melalui wasiat. Bahkan, seseorang dapat mewariskan seluruh hartanya ke lembaga amal, bukan kepada keluarganya, dan itu tetap sah secara hukum. Sedangkan di negara-negara Islam seperti Arab Saudi, sistem didasarkan sepenuhnya pada hukum syariah yang sudah mengatur secara rinci pembagian warisan. Sudah ada bagian tetap, misalnya anak laki-laki, anak perempuan, istri, dan orang tua. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peran pengadilan dan notaris dalam sengketa waris lintas negara. Pengadilan berperan atau berwenang dalam memutuskan sengketa waris lintas negara secara formal. Yang kedua, pengadilan berwenang menentukan hukum dan yurisdiksi yang berlaku. Yang ketiga, pengadilan berwenang mengesahkan dan mengeksekusi putusan agar diakui oleh negara lain. Selanjutnya, notaris. Notaris berperan sebagai penjabat yang membuat dokumen legal seperti surat wasiat dan akta pembagian warisan. Yang kedua, notaris juga memfasilitasi komunikasi antar ahli waris. Yang ketiga, notaris juga memberikan kepastian hukum dalam hal pembagian harta peninggalan. Perjanjian internasional berperan menjaga hubungan damai dalam menetapkan aturan di berbagai bidang seperti ekonomi, lingkungan, dan juga hak asasi manusia. Sementara itu, Konvensi Den Haag membentuk dasar hukum internasional terkait kemanusiaan dan hukum perang, terutama dalam perlindungan warga sipil, perlakuan tawanan perang, dan juga penyelesaian konflik secara damai. Keduanya itu berperan dalam menciptakan tatanan dunia yang lebih tertib dan juga berkeadilan. Kasus waris lintas negara ini apakah bisa diatur oleh lebih dari satu sistem hukum?
Nah, contohnya, seorang warga negara Indonesia bernama Ratna menikah dengan John, warga negara Australia. Mereka tinggal di Bali, memiliki rumah di Bali, dan juga rekening bank yang berada di Australia. Setelah John meninggal dunia, ternyata timbul sengketa waris antara Ratna dengan anak John dari pernikahan sebelumnya yang berada di Australia. Perkara ini diajukan ke pengadilan di Indonesia. Oleh karena itu, hukum acara yang diberlakukan adalah hukum Indonesia atau disebut juga sebagai Lex Fori. Namun, untuk menentukan siapa ahli waris dan bagaimana pembagiannya akan ditentukan oleh sistem hukum pewaris, yaitu hukum Australia atau disebut juga sebagai Lex Causai. Untuk tanah yang berada di Bali akan diberlakukan Lex Reisite atau hukum di mana tempat benda itu berada. Artinya, tanah tersebut tidak dapat diwariskan oleh warga negara asing karena dilarang oleh Undang-Undang Pokok Agraria. Sedangkan rekening bank yang ada di Australia akan tunduk pada hukum Australia karena aset tersebut berada di wilayah hukum negara Australia. Dalam perkara seperti ini, hakim Indonesia harus memahami kedua sistem hukum, baik hukum nasional maupun hukum asing. Hakim akan menerapkan hukum Indonesia untuk prosedur dan hukum negara asing untuk substansi perkara dengan bantuan ahli hukum atau dokumen hukum asing bila diperlukan. Penyelesaian sengketa waris dapat dilakukan melalui yang pertama, jalur litigasi, yang kedua, jalur non-litigasi seperti mediasi internasional, dan yang ketiga, pengakuan dan pelaksanaan putusan asing. Dalam hukum perdata internasional, dasar hukumnya ada beberapa pilar utama, yakni yang pertama ada fondasi hukum nasional kita. Salah satunya ada di pasal 16 sampai pasal 18 AB atau Algemene Bepalingen van Wetgeving. Meski berusia tua, ketentuan ini masih berlaku dan menjadi kompas awal untuk menentukan hukum mana yang digunakan dalam sistem perkara perdata nasional, internasional, termasuk waris. Kemudian kita merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pada buku 1 bab 11 tentang pewarisan. Ini adalah aturan main utama mengenai siapa yang berhak, bagiannya berapa, dan bagaimana proses waris mewarisi di tingkat Indonesia. Dari sinilah mulai rumit dua prinsip utama yang sering bertarung dalam sengketa waris internasional. Nah, bagaimana sekarang sudah mulai paham kan bahwa sengketa perdata internasional itu bukan hanya berhenti di suatu wilayah negara saja, itu mencakup semua wilayah negara yang ada di dunia ini. Maka dari itu perlu adanya kolaborasi antara negara satu dengan negara yang lain. Makanya kita perlu memahami suatu hukum yang berlaku di suatu negara ini dan di suatu negara yang lain.